Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini akan membahas seputar bisnis dan juga komunikasi, baik yang baru, ingin berbisnis, yang ingin mengembangkan bisnisnya, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya, kita bahas di sini semua. Nah, bersama dengan saya Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya saya tidak sendiri di sini, sudah ada di studio hadir seorang speakerpreneur yaitu Coach Doni De Keizer. Halo, Coach. apa kabar Coach? Kabar luar biasa baik, semangat. Semangat. Nggak ada hahanya. Oke. Kali ini kita akan membahas, dalam topik kali ini adalah membahas tentang perubahan perilaku dan juga komunikasi. Jadi kalau misalnya kita melihat jadi cerita tentang komunikasi antar generasi, setiap generasi punya cara yang berbeda-beda dan tentunya perilaku mereka juga berbeda-beda. Tetapi, apakah perilaku dari setiap antar generasi juga akan mempengaruhi untuk keputusan pembelian mereka? Dan apakah di dalam komunikasi penjualan ketika kita ingin melakukan media komunikasi di dalam penjualan tersebut, harus juga menyesuaikan dengan komunikasi antar generasi. Nah, inilah yang kita bahas di dalam segmen kali ini. Nah, Coach Doni, Ya. tadi itu udah kita berbicara tentang perubahan perilaku dan komunikasi ini. Jadi orang itu selalu bilang seperti ini, bahwa kita bisa menebak orang generasinya dari cara komunikasinya. Iya jelas Bener dong. Kayak kita aja berdua kan kelihatan. Generasi saya generasi Gen Z, generasinya Om Roni, baby Dipaksa boomer. ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau misalnya orang-orang zaman dulu masih sering ngomongnya apa ya? Kalau ngomong dulu, Eike, oh itu bukan generasi. Ya Allah, lama banget. Lama banget ya. Iya. Berarti kan ketahuan tuh generasinya beda ya kan. Iya. Kalau zaman sekarang kan kalau ngomongnya nggak ada ngomong gue lu, beda lagi. Beda lagi. Ayu. Ayu. Wah, itu kan ketahuan. Oh ini Gen Z Iya. katanya ya kan. Kayak anak-anak saya ngomongnya gitu. Oh gitu. Tapi tetap saya sentil. Kalau sama papi mami nggak pakai Ayu ya. Oh, saya sudah memulai itu udah sejak lama. Berarti saya Gen Z. Oh, berarti kamu anak saya. Nah, sekarang gini Coach, kalau misalnya kita mengenal orang dari komunikasinya dia, kita tahu, oh ini dari generasi apa. Iya. Tapi kita bisa nggak mengubah perilaku seseorang dari komunikasi? Bisa. Nah, ini kan tanya ke pakar komunikasi nih. Bisa dengan Gimana? kebiasaan dan membentuk habit baru. Oh, gimana tuh? Jadi komunikasinya, lu rubah ngomongnya gitu, Ya, atau kayak gimana? tapi kita harus jelas dulu topik kita ini maksudnya apa, artinya apa dari aspek bahasa. Nah, kalau misalnya kita melihat yang tadi ya, jadi kita melihat yang namanya perilaku itunya sendiri ya. Perilaku itu bisa nggak ditentukan dari komunikasi? Bisa. Nah, dari komunikasi. Jadi orang seperti ini, oh pasti dia perilakunya ngaco, misalkan. Orang kalau ngomong kayak gini, wah dia alim, ini orang pasti nggak ada masalah Ya, semua. walaupun tidak ada jaminan 100%, tapi kan kita bisa menakar perilaku seseorang dari komunikasi yang dia sampaikan. Oh, gimana ditangkap pakai Ya timbangan? contoh kalau orang itu apa istilahnya gedubrakan ya kan ngomongnya asal gitu kan ya, iya, berarti kan iya, mungkin iya. kehidupan sehari-harinya tidak terstruktur Oh, gitu kan, oke. asal aja gitu. Karena kan komunikasi itu mencerminkan peradaban dan mencerminkan budaya Wah, seseorang. peradaban berat banget ini Coach ya. Iya berat. Iya, iya. Sebenarnya arti kata komunikasi sendiri apa kalau misalnya itu bilang ada di dalam peradaban? Itu saya sudah siapkan. Kita tanya dengan KBBI. Sudah di belakang ya. Oke, komunikasi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertama adalah pengiriman katanya. Dan penerimaan pesan. Kalau pengiriman doang jadi paket ya. Iya. Atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Hubungan ataupun kontak ya, itu yang pertama, pengiriman pesan. Yang kedua adalah perhubungan, kayaknya lebih cocok di perhubungan kali ya, atau lebih cocok Dua-duanya di cocok. dicocok dua-duanya. Tapi kalau misalnya kita berbicara komunikasi perilaku nih Coach, sekalian aja kita langsung ya, dari perilaku sendiri menurut dari KBBI gitu ya, biar nanti kita sekalian bahas ya, yaitu adalah perilaku, tanggapan atau reaksi ternyata. Reaksi individu terhadap rangsangan Coach katanya, atau lingkungan. Iya, stimulan. Jadi maksudnya kayak perilaku ini berarti hasil akhir, betul? Iya, kita Kalau saya bisa menangkapnya. memantik atau memancing perilaku seseorang dengan memberikan rangsangan melalui komunikasi. Stimulannya itu bentuk komunikasi, pesan misalnya. Contoh nih, ya kan, Coach, itu ada apa itu di situ? Wah, apa ya? Apa ya? Nah, itu kan pesan saya Iya, sampaikan, iya, itu iya. kan. Atau misalnya, Coach Roni mah nggak mandi 3 minggu ya, misalnya. Akhirnya kan ada respon kan. Iya, Saya iya, memberi stimulasi melalui kata-kata, melalui komunikasi. Nah, kalau misalnya gini, perilaku kan orang sering bilang begini, bahwa perilaku itu berhubungan dengan lingkungan, Ya. katanya.
Jadi kalau misalnya kamu ngumpul di orang dengan lingkungan tertentu, wah kamu jadi benar atau Akan enggak seperti tergantung itu. dari lingkungannya. Betul. Nah, berarti yang mempengaruhi itu sebenarnya lingkungannya atau komunikasinya, dong? Iya, karena ketika dia berada di sebuah lingkungan tertentu, dia akan masuk dalam pola komunikasi lingkungan itu. Oke. Karena kan akhirnya dia akan hidup dalam putaran komunikasi sesuai dengan karakter lingkungan itu. Menyesuaikan ya. Iya, jadi Iya, iya. gaya komunikasi sebuah lingkungan, Ya. ya kan, akan ditiru oleh orang yang masuk dalam lingkungan tersebut. Oke. Makanya kita diminta untuk milih-milih teman kan. Iya. Wah, Artinya apa? Kalau pilih-pilih teman bukannya nggak boleh, Coach, katanya. berkawan dengan siapa saja, tapi yang kita akrabi, kita deketin itu menjadi teman dekat kita, itu kita harus pilih-pilih dong. Oh. Kalau kita gaul sama pengusaha-pengusaha sukses, kira-kira kecipratan nggak? Kecipratan. Kita mau gaul dengan mereka belum tentu mau gaul dengan kita. Ya, Nah, kita itu mendekat dong, ya kan? Oke. Artinya biar bisa jadi bagian dari komunitas orang sukses, sehingga Ya. kita bisa kecipratan ilmu suksesnya, ya kan? Kalau kita gaul dengan orang-orang yang selalu mengeluh, Ya. kira-kira akan nular nggak? Wah, Akan. nular. Iya. Apalagi orang yang suka ngeluhnya sampai membuat kita kadang-kadang energi tuh kayak tersedot. Tersedot, habis kan? Nah, makanya karena kita berada di lingkungan itu, akhirnya kita ikut dengan gaya komunikasi lingkungan itu, pesan yang sering disuarakan atau disampaikan oleh lingkungan tertentu Iya. akan kita terima, akhirnya lama-lama ya kan kita terbiasa dan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Oh, oke. Itu kayak teori propagandanya Hitler ya? Hitler, karena kebohongan sekalipun kalau disampaikan terus-menerus berulang-ulang bisa lama-lama dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kebenaran ya. Jadi itu pesannya buat para pemirsa Sinpo TV. Jadi kalau misalnya Anda pilih-pilih teman, walaupun temannya belum mau memilih Anda ya, Iya. Anda cari tahu dulu gimana Iya. cara masuknya. Kalau dia belum pilih kita duluan yang pilih. Iya, ada juga ceritanya begini, Coach. Jadi waktu itu pernah Wih, ada- keren banget. Oh, belum. Nah, ini cerita tentang orang yang ingin masuk di dalam satu komunitas tertentu. Nah, jadi kalau misalnya masuk komunitas tertentu kan biasanya harus ada ciri khas, Coach, ya kan? Misalnya contoh ya, komunitas untuk moge. Ya, Oke. berarti harusnya dia punya moge dong. Nggak mungkin dong lu punya sepeda, lu masuk dalam komunitas moge gitu kan. Iya, Jadi iya. lu punya mogenya dulu. Nah, modal dasarnya ya iya, moge. modal dasar moge. Dia punya uang. Jadi gini, kalau misalnya dia ingin masuk dalam komunitas tertentu, dia punya uang, nggak ujuk-ujuk dia langsung diterima. Ya misalkan dengan asumsi orang Indonesia saat ini, orang-orang yang punya moge biasanya adalah orang-orang yang punya duit lumayan berlimpah, the have ya, ya. punya lebih lah istilahnya ya dari kebutuhan dia sehari-harinya. Nah, ketika Anda punya duit yang cukup banyak, otomatis Anda nggak langsung diterima dalam komunitas tersebut. Harus ada ciri yang bersama, yaitu cirinya mempunyai motor moge. Jenis tertentu. Iya, mempunyai jenis motor tertentu. Maka dia belilah motor tersebut walaupun dengan spek yang paling kecil. Ya, yang penting menjadi modal dasar untuk masuk ke komunitas itu. Betul. Walaupun yang paling kecil ya kan, walaupun Spek itu yang second. paling- ya, Nah, ya. walaupun itu second, tapi sama kan? Iya, Mau iya. beda 1 tahun, 2 tahun, yang penting kan sama itu kan. Jadi orang nggak ngelihat. Mungkin bedanya gini, yang satu mungkin udah 2 tahun tapi dia beli dari baru. Tapi dia masuk di situ udah 2 tahun tapi dia beli dari yang udah 2 Bekas, tahun. iya, Bekas iya, 2 iya. tahun. Nah, tetapi ketika dia lagi masuk di situ, akhirnya apa yang terjadi? Tuntutan demi tuntutan itu dia terus dapatkan. Iya, Misalnya iya. contoh, lu harus sama dong seragamnya Ya, dengan kita. jaketnya mahal, Wah, jaketnya, sepatunya, helmnya, ikat pinggang, ya. stikernya harus sama. Betul. Nah, ini yang akhirnya menimbulkan namanya di dalam dirinya konflik batin. Ya, jadi akhirnya ketika ada konflik batin, dia memilih untuk keluar. Nah, pertanyaannya, berarti dia tidak terpengaruh dari lingkungan dong, kalau misalnya kayak gitu. Berarti lingkungan tidak bisa mempengaruhi dia. Nah, ini berlaku untuk semua orang atau cuma sebagian orang? Itu tandanya dia tidak mampu. Iya, iya. Ya sebenarnya begini loh, kapal itu tenggelam kenapa sih? Karena ada bocor sehingga air yang ada di luar masuk ke kapal. Iya, iya, Ya kan? iya. Kalau dia tidak membuat lubang, Iya. ya dia tidak akan tenggelam. Jadi kembali kepada kita. Iya. Nah, kalau itu yang terjadi kan dengan kesadaran Betul. agar bisa diterima dalam sebuah komunitas sendiri. Iya, iya. Jadi yang membedakan adalah dia sadar atau tidak. Oke. Karena ada orang-orang yang tanpa sadar ya dia terpengaruh Dengan lingkungannya. dengan lingkungan Iya. karena dia berada di situ walaupun dia berusaha keras untuk tidak apa istilahnya dia membuat benteng gitu kan Iya. berdiri gitu kan tapi karena lama-lama dia nyaman ya kan dia akhirnya ketika nyaman kan akhirnya ada penerimaan ya kan setelah penerimaan kemudian dia memahami Iya. memahami akhirnya dia anggap itu sebagai sebuah sesuatu yang menurut dia oke gue banget nih Iya, iya. ya kan? iya. Dia jadi seperti itu. Nah, ada Ingat nggak ada Apa? sempat viral di sebuah konten di media sosial Yang tentang? kucing yang
hidup dan dibesarkan oleh kalangan anjing. Kucing di hidup kalangan anjing. Dari kecil kucing Oke. itu dikelilingi oleh anjing. Oke. Ya, sampai dia sendiri bersuara bukan meong tapi wow, wow. Oh. Ada kontennya di media sosial. Oh, oke. Nggak pernah Karena lihat tuh. lingkungannya bukan lingkungan kucing, Iya, tapi lingkungannya lingkungan anjing. anjing. Jadi dia anggap itu yang benar gitu loh. Oh. Gaya komunikasi, gaya bicaranya bukan mengeong, tapi menyalak gitu kan. Ada itu. Iya, Coba iya, cari deh di iya, medsos. iya, itu. iya. Mungkin itu saya belum dapat. Nah, tapi ada satu yang cerita lagi nih coach. Ya, satu cerita lagi, ini kebalikan. Kalau tadi dia mungkin berhasil membentengi diri dia sehingga akhirnya dia tidak terpengaruh sama lingkungan, Ya, akhirnya ya. dia keluar dari Keluar, sana. Ya bukan dia nggak mampu juga sih coach. Ya Karena saya- lama-lama berat dong. Iya, ya iya. kan? Saya tahu dia punya uang, tapi katanya menurut dia ya, Prioritas. mau ngapain sih? Maksudnya Iya, kayak dia iya. kayak gitu. Dia bukan passionnya Ya, untuk di motor gitu ya, loh. Berarti dia Nah, punya idealisme tertentu. iya. Nah, yang kedua nih coach. Nah, ini orang yang sebenarnya dia tidak menginginkan masuk sebenarnya. Tidak menginginkan masuk, tetapi di dalam komunitas tertentu saya buka lah misalnya di sini ya, yang komunitas kurang begitu benar lah kehidupan malam. Nah, di dalam komunitas kehidupan malam tersebut, ini ada teman saya masuk di situ ya. Teman saya masuk di situ bukan karena dia pengen di dalam kehidupan malam, karena dia ada kenal dengan satu orang yang di dalam kehidupan malam tersebut. Nah, ketika dia datang waktu itu lagi pengen ngobrol, waktu itu mungkin dia lagi bosen gitu kan. Akhirnya bertemulah dengan teman-teman yang di situ. Nah, ternyata di dalam komunitas tersebut walaupun kegiatannya negatif, tapi sebenarnya komunitasnya positif. Jadi mereka itu saling bantu. Nah, contoh ya di sini ya pemirsa Sinpo nih. Coba ya, Anda tanya aja ya, Anda kenal dengan siapa? Misalkan Anda punya kesulitan keuangan, ya. Anda kesulitan keuangan, Anda tanya komunitas Anda mungkin adalah komunitas untuk alim ulama atau misalnya komunitas yang orang baik-baik misalnya. Anda bilang, saya lagi kesulitan keuangan, siapa yang mau bantu Anda? Kira-kira apa yang terjadi? Mari kita sama-sama berdoa. Ya kan, kadang-kadang seperti itu. Atau kalau enggak, ya saya mungkin bisa, kami turut berduka cita juga. Iya, Bukan berduka ya, kami turut Prihatin. prihatin ya kan. Di dalam komunitas tersebut, coach, ketika dia bilang, gua lagi ada masalah Dia nih disupport. katanya. Ternyata bukan dia punya uang nih, atau orang komunitas malam gitu kan belum tentu semua punya uang, coach. Gue punya kartu kredit, lo pakai aja yang kartu gua. Terserah sampai limitnya berapa, kalau sampai nggak ada, nanti gua tambahin dari kartu yang lain lagi. Ada, lo punya uang berapa katanya? Gue punya uang segini, kasih duitnya langsung. Gue punya ini segini, gue punya tabungan segini. Yang penting lo masih bisa hidup, nggak apa-apa. Dimintain, akhirnya apa yang terjadi? Dia akhirnya masuk di dalam komunitas tersebut yang merasa dia menjadi seorang bagian Ya. seperti Ya, keluarga. kebersamaan. Ya. Kebersamaan. Nah, akhirnya mengubah orang tersebut dari orang yang baik-baik, tidak pernah melalui dari kehidupan malam, akhirnya dia selalu berada di dalam komunitas tersebut, tidak pernah pulang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya mungkin bisa ditebak, kehidupan Bang keluarganya. Toyib dong ya, nggak pernah pulang ya. Akhirnya kehidupan rumah tangganya retak dan Berantakan. akhirnya harus bercerai. Oh, oke. Nah, kalau misalnya seperti itu, nanti kita akan bahas bagaimana komunikasi dan perilakunya. Maka tetap pastikan Anda pemirsa Sinpo tetap bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, program bisnis elit dan keren. Oke, pemirsa Sinpo TV, kita tetap lanjutkan di dalam episode kali ini yang membahas perilaku dan juga komunikasi. Nah, Coach, sebelum kita lanjut dulu nih, Coach, ada beberapa pertanyaan Oke. dan juga pendapat dari masyarakat. Mari kita saksikan berikut ini. Halo Bekens, kenalin nama saya Rehan. Saya ingin bertanya kepada Coach Roni dan Coach Doni, apakah komunikasi setiap generasi pasti akan selalu berbeda? Terima kasih Coach. Halo Beken, perkenalkan nama saya Ihsan Fajri. Saya ingin bertanya kepada Coach Roni dan juga Coach Doni. Saya ingin bertanya, kira-kira ada nggak sih cara memperkecil miskomunikasi antar generasi? Terima kasih. Halo Ken, perkenalkan nama saya Muhammad Priyansa. Saya ingin bertanya kepada Coach Roni dan Coach Doni. Pertanyaannya, apakah perilaku itu adalah sebuah dampak komunikasi atau sebaliknya?
Oke coach, kayaknya udah banyak banget yang ngantri pertanyaannya. Kayaknya harus dijawab satu persatu, walaupun jawabannya belum tentu benar. Yang penting kita sharing-sharing dulu lah ya. Oke, yang pertama dulu nih coach. Apakah komunikasi setiap generasi pasti akan selalu berbeda? Antar generasi ini, baby boomers, Gen X, Gen Y, generasi milenial, Gen Z, Gen Alpha yang sekarang. kayak saya, Pasti ya. beda nggak? Beda banget. Gen Alpha yang kayak gimana? Makanya perlu komunikasi lintas generasi. Ya kan? Karena komunikasi itu penting, tetapi ketika komunikasi itu digunakan kemudian di generasi yang berbeda, apakah kemudian pesannya nyampe? Belum tentu. Contoh sederhana Coach Roni ya. Iya. Di zaman Coach Roni dulu, ya kan? Kalau Iya. zaman saya kan zaman generasi Alpha kan. Iya. Nah, ketika kita Berarti lewat masih remaja dong. Iya, kita lewat di depan orang tua. Iya. Masih kan nggak Masih kita nunduk ya. Ya. Bukan cuma nunduk, ada suara kan? Ada suara permisi. Ya, Iya nggak? ya. Nah, Ajarannya masih sama ya. sama, berarti satu angkatan kita. Ketahuan. Nah, di era sekarang ini ya kan kita juga tidak boleh serta-merta menyalahkan generasi Z atau generasi Alpha. Karena mungkin Langsung hal-hal jalan seperti itu, aja. ya. Jadi langsung jalan aja. Padahal zaman dulu waktu saya nunduk doang, permisi doang, nggak pakai bunyi, itu masih ada suara-suara, ada kucingnya. Karena kan kita maksudnya gestur kita permisi, tapi nggak. Padahal itu udah sopan ya. Iya. Nah kalau di zaman sekarang melengos aja kan. Iya. Iya kan, saya pernah kaget nih coach, ya di kampus ya kan, Kampus nih. di kampus ya Wah, kan, berpendidikan nih orangnya. Iya, tapi mau marah gimana? Karena tiba-tiba mahasiswa itu nyelonong aja keluar ke toilet, ya kan, di Oke. depan kita gitu kan nyelonong aja. Mau marah gimana? Ya kan, tapi generasinya, Oke. ya kan. Nah, jadi tugas kita, ya kita nih ya Iya, sama iya, Anda yang mungkin beda generasi, memberikan pemahaman. Ya. Makanya kita perlu memahami komunikasi lintas generasi. Karena kalau kita langsung marah dan tersinggung, kita juga tidak bijaksana. Oh. Karena generasi yang Gen Z atau Gen Alpha itu mungkin sudah berbeda cara Iya, mereka iya, mendapatkan iya. contoh gitu kan. Iya, tapi harus dididik nggak sih sebenarnya supaya mereka juga bukan artinya mengikuti dari generasi sebelumnya, Iya. tetapi ada nilai-nilai etika yang harus mereka jaga. Value tadi, Iya. nilai-nilai dan etika itu harus kita ajarkan. Kenapa? Ketika mereka kemudian nanti memilih untuk bekerja sama orang, Iya. dan orang yang dia apa istilahnya Kerjasama, iya. itu generasinya berbeda, ya kan, walaupun dia punya segala-galanya, ilmunya, skillnya, tapi kalau attitude-nya dia nggak dapat attitude sesuai dengan generasi Iya, di iya, atasnya, iya. belum tentu dia diterima. Iya. Mungkin Iya dia kan? berharap dia kerjasama dengan yang seumuran dengan dia. Seumuran. Dia nungguin yang generasi sebelumnya udah menghilang kali. Iya, itu yang terjadi sekarang. Banyak orang lebih memilih untuk menciptakan pekerjaannya sendiri, Nah, bekerja betul, secara mandiri. betul. Karena memang generasinya Coach Roni kan generasi pabrik ya, yang proses kan, Iya, ada iya. tahapannya ya kan, dijalani setahap demi tahap sampai naik pangkat. Jadi jangan marah juga Coach, Iya, kalau iya. anak zaman sekarang baru lulus kuliah kemudian pengen langsung jadi manajer dengan gaji 2 digit. Ah, betul. Ya kan? Iya, Nah, itu iya. kan tidak akan diterima oleh generasinya Coach Roni kan. Saya harus lakukan klarifikasi, saya generasi milenial. Makanya banyak yang kemudian memilih untuk bekerja secara mandiri. Iya, Dia bisa iya, mengatur waktunya sendiri. Jadi ternyata sekarang ini banyak orang yang pengen menjadi entrepreneur, Iya, yang menjadi seorang pengusaha, tapi bukan karena dia punya semangat berwirausaha, tetapi karena dia pengen menjadi bos sebenarnya. Iya, pengen Nah, cepet. ini sesuatu yang berbeda ya. Nah, yang Iya. kedua nih Coach ya, apakah ada cara memperkecil miskomunikasi antar generasi? Ada dong. Karena kan pastinya gini loh, kita misalkan gini, orang baby boomers belum tentu bisa ngikutin orang Gen Z, Ya. di mana mereka di sini udah memakai bahasa-bahasa mereka sendiri. Yang dimana, itu lu lagi ngomongin apa sih? Dimana banyak ngomong singkatan-singkatan. Contoh saya dengan anak saya aja gitu ya, mereka ngomong itu kayak misalnya contoh kalau ya sesuatu ya ada aja yang disingkat-singkat. Iya. Misalkan contoh gini, biasa aja kita ngomong dia, B aja. B aja. Kok males banget ngomong biasa aja gitu loh. Kenapa harus disingkat gitu loh? Ya karena mereka generasi instan. Ketika mereka lahir, tumbuh dan besar dengan media digital, media sosial yang chatting gitu kan, Iya, yang semua itu kan pengen serba cepat, instan gitu loh. Iya, padahal kan nggak pakai kuota kalau Ya, lagi ngomong. itu kemudian dibawa dalam komunikasi percakapan gitu kan. Oh, oke. Nah, tugas kita yang Ya. lebih senior generasinya atau yang kedua adalah
kita harus lihat yang audiensnya lebih banyak yang mana. Iya. Kalau kita sendiri kita menghadapi Gen Z, Ya. misalnya Coach Roni dari generasi baby boomer ngobrol dengan Gen Z, Ya. Coach Roni sendiri, tapi Gen Z-nya ada 10 orang. Ya, Coach kita Roni lah yang menyesuaikan. harus adapt ya, Menyesuaikan. beradaptasi dengan yang Gen Z. Bukan mereka dipaksa, kalian harus ngerti ya, saya itu, kabur mereka. Benar, karena ada banyak orang yang terutama dia tokoh-tokoh ya. Oh, berarti Nih, jualan dong ya? toko itu toko. Nah, tokoh-tokoh tertentu saya nggak mau menyebut siapa, ada yang memaksakan Sebut saja Mawar. ketika dia berada di dalam komunitas misalkan atau di universitas dipanggil Ya. sebagai narasumber, pembicara, dia bilang mereka harus menyesuaikan dengan Oh, dia. salah. Nah, Kalau ini dia sering banget masuk ke kejadian. sebuah komunitas perguruan tinggi di mana mahasiswanya itu usianya udah ketebak, Iya. ya kan, usia-usia misalnya mahasiswa itu umur berapa sih? Dari 18-an 18 sampai sampai dengan 23 lah ya. 22 lah, 22 gitu kan. iya. Ya, dan dia sendiri sudah usia 50 tahun. Ya dia harus menyesuaikan dengan audiens mahasiswa Iya, itu. nggak bisa pakai label yang udah dia punya. Dan cara dia Iya. berkomunikasi kalau mau efektif, ya dia harus samakan frekuensi. Anak sekarang nih Coach Roni, kalau saya ngajar mahasiswa sekarang, Ya. udah nggak lagi dengan gaya kayak dosen saya dulu. Oh, Datang, tampang killer, ya kan, ya apapun yang diomongin dosen kan kita pasti nyimak gitu kan. Diam. Ya, kaku gitu kan. Heeh. Beda. Sekarang? Kenapa? Anak generasi sekarang itu dia mengalami sebuah proses multi channel learning. Oh, oke. Mereka bisa belajar bukan cuma dari satu sumber. Kalau dulu kan kita cuma dari satu sumber, dosen, guru, Iya, iya. ya kan? Anak sekarang Oh, dari banyak macam. dosen belum tentu yang utama, ya kan? Mereka bisa dari media, ya dari YouTube misalnya, Iya, iya. dari platform digital lainnya gitu Iya. kan. Dan ketika ketemu dengan pendidik atau dosen itu hanya untuk konfirmasi. Iya, iya. Bahkan iya. anak-anak sekarang bertanya bukan untuk mendapatkan jawaban. Iya. Satu untuk ngetes dosennya pinter apa enggak. Nah, Ya betul. kan? Yang kedua mengonfirmasi bener nggak nih informasi yang dia dapat di luar, Iya, gitu kan? iya, iya. Berdasarkan pengalaman dari pendidiknya atau dosennya. Nah, kadang-kadang memang sekarang ini coach banyak yang Gen Z ya, yang suka banget ngetes seniornya. Iya. Ya, jadi ngetes seniornya artinya apa? Gue ada kayak gini-gini, lu tahu nggak? Jadi kesannya Iya. kalau dia terlihat tampangnya jadi kayak bodoh, nggak Iya, tahu. iya. Kayaknya ada rasa kepuasan gitu Iya, loh. Ya. karena orang pasti butuh sebuah alasan untuk melakukan penarikan kesimpulan bahwa oke, gue sama dia. Oh, oke. Kan harus dicari kesamaannya. Betul. Ya kayak tadi misalnya komunitas motor gede, Iya. ada juga komunitas motor kecil, ya tapi kan? belum pernah ada komunitas badan gede, kayaknya belum ada. Oh ada. Oh, ada. Ada produk-produk untuk big size. Oke. Ya kan? Iya, Ya, itu iya, makanya iya. segmented. Nah, ketika anak-anak ini ingin melakukan konfirmasi pada dirinya, dia mau menerima atau tidak orang itu, Iya. ya dia akan lakukan upaya pengujian Oh, seperti itu. oke. Misalnya dia lempar isu-isu yang hanya ada dikenal di komunitas anak muda, Iya, iya, ya kan? iya. Kalau dosennya misalnya contohnya itu tidak nyambung, berarti dia anggap oh ini bukan bagian gue. Oh, oke. Ya, nanti kan yang terjadi kayak kita, apa jokes bapak-bapak, Iya. ya kan, krik-krik gitu kan. Oh, yang terakhir nih, yang terakhir. Apakah perilaku itu adalah sebuah dampak komunikasi atau sebaliknya? Jadi perilaku dulu atau dari komunikasi dulu yang menimbulkan perilaku? Komunikasilah yang kemudian berdasarkan pesan dengan tujuan untuk menyampaikan pesan kepada komunikan dan kita harapkan ada feedback kan. Jadi pesannya dulu sehingga Iya. menimbulkan Nah, ini Feedback. sejalan dengan apa yang saya pelajari coach di dalam namanya NLP ya, Ya. Neuro Linguistic Programming, bahwa sebenarnya bahasa itulah yang mempengaruhi dari otak kita. betul. Sehingga mempengaruhi orang tersebut nanti akhirnya untuk bertindak sehingga ujung-ujungnya jadi perilaku. Yes, Begitu. makanya bisa diprogramkan. Betul. Sama dengan komunikasi, kalau Iya. kita mengubah gaya komunikasi kita, maka bisa mengubah perilaku kita. Iya. Kalau perilaku kita berubah, kehidupan kita bisa berubah, Betul. bahkan peradaban bisa berubah. Betul. Nih cerita singkat nih coach. Iya. Kenapa bangsa Tiongkok itu peradabannya udah ribuan tahun Oh iya, ribuan tahun. dibanding kita misalnya Indonesia? Berubahnya sejak mereka menemukan kertas. Iya, iya. Iya kan? Jadi semua itu bisa didokumentasikan, dicatat, diarsipkan begitu kan? Dulu ada diarsipkan coach, tapi pakai bambu. Iya, Wah, kayak artinya ketika itu ditemukan cara komunikasi dan mengarsipkan komunikasi itu kemudian ditemukan, akhirnya mengubah perilaku manusia. Iya, Ya iya, kan? iya. Mengubah peradaban sebuah bangsa. Iya, jadi memang segala sesuatu itu dari misalnya kan komunikasinya. Iya, ya, nah, jadi kan makanya bisa- kalau di Tiongkok kan bambu buat alat media pencatatan kan, Iya. di sini dimakan. Jadi Iya, sayur rebung. Iya, iya, iya. Nah,
Makanya kalau misalnya Anda nih para pemirsa Sinpo ya, kalau misalnya Anda selalu berpikir bahwa perilaku itu adalah sesuatu yang awal, sebenarnya tidak ya. Itu Bukan. keliru, itu sebaliknya. Itu dampak. Jadi sebenarnya dari komunikasi lah yang bisa namanya mengubah namanya perilaku. Ya. Karena kalau namanya komunikasi dari misalnya orang yang takut pun di NLP nih coach ya, Bisa bisa jadi dirubah berani. jadi berani. Dengan gimana kita mengubah komunikasinya sehingga menimbulkan suatu persepsi Yes. baru. Ya, karena di dalam otak manusia, nah ini juga kuncinya nih ya. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya bahwa sebenarnya komunikasi itu kalau cuma sekedar bahasa itu tidak akan nyangkut coach. Ya, ya. Tetapi komunikasi dengan ada unsur emosinya itu akan menjadi ikatan yang sangat kuat pada Iya. otak. Nah, inilah makanya kenapa generasi zaman sekarang itu banyak sekali terjadi perbedaan perilaku yang dipengaruhi oleh apa? Lagu, film. Ya. Karena itu ada unsur Iya. emosinya. Drakor. Betul. Sekarang Dracin ya. Betul. Dan jangan salah lo ya, sebanyak apapun Anda mengulang lagu-lagunya yang lagu-lagu melo, itulah yang akan terjadi pada hidup Anda. Iya, betul. Nah, maka pastikan Anda selalu mendengarkan di dalam bukan lagu tapi juga channel yang benar yaitu di Sinpo TV karena kita akan masih bahas banyak hal lagi terkait dengan namanya komunikasi dan perilaku. Tetap pastikan Anda di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Pemirsa Sinpo TV lanjut lagi bersama dengan kita tetap di dalam obrolan tentang bisnis dan juga komunikasi. Yang kali ini kita akan membahas tentang perilaku dan juga komunikasi. Nah, Coach, tadi kan kita udah ngebahas tentang orang yang terlibat di dalam namanya komunikasi atau kayak gimana gitu kan ya. Nah, gimana sih ada nggak cara-cara misalnya orang melakukan komunikasi antar generasi nih, Coach? Misalkan orang generasi baby boomers dengan yang, anggaplah yang paling jauh deh ya, dengan orang-orang Gen Alpha. Kan jauh banget nih. Kan pasti enggak udah lah, enggak jauh dengan saya. Kalau saya dengan Coach Roni jauh. Berarti dengan kakek-kakek buyutnya lah ya. Gitu gimana caranya gitu, Coach? Nah, makanya saya punya strategi komunikasi antar generasi ya, pemirsa ya. Yang pertama, kita harus melihat dari aspek sosiologis. Maksudnya dong, gimana kenapa? tuh? Nah, kenapa? Baru mau nanya ya, Iya, sesuai. nggak sabar nih ditanya. Karena manusia itu kan makhluk sosial. Jadi kita tidak bisa lepas dari manusia lain. Oke. Sejak lahir. Maksudnya selalu gandengan Ya kalau tidak bisa enggak. lepas. Sejak lahir kan dibantu orang lain. Oh, Sampai oke. nanti juga kembali ke Liang Yang Maha lahat, Kuasa juga dibantu orang lain kan. Jadi secara sederhana, bukan rumah makan ya, aspek sosiologis itu wajib kita pelajari atau kita kuasai. Agar komunikasi lintas generasi kita tidak ada gap. Nah, apa itu? Sosiologis itu ada 4, Coach. Oke. Yang pertama, umur. Oh, Harus umur. tahu dong, kayak saya nih, kalau saya tidak memahami umurnya Coach Roni, ya Iya. saya pasti nggak mudah berkomunikasi. Jadi saya kan sebagai generasi alpha, berkomunikasi dengan generasi baby boomers, ya kan? Oke lah. Ya, saya harus tahu. Iya. Kalau enggak, pasti Coach Roni merasa, nggak sopan ini anak. Bener kan? Maksudnya umur kita harus tahu tanggal lahirnya dong. Tidak, kan bisa ditebak dari perawakan, Kalau penampilannya. ada orang gini, Coach, ada orang yang rambutnya putih semua, tapi dia masih muda. Oh. Kan kayaknya ada kenalan yang Coach Yoni nih, Oh orang iya, udah putih semua, ada. tapi masih muda. Ya, makanya kita perlu mengenal dengan siapa kita berbicara. Jadi kita harus apa ya istilahnya cari tahu dulu. Iya, iya, Kalau iya. dulu kan cari tahu dengan jarimu. Masih ingat nggak? Enggak. Yellow pages. Oh, Yellow Pages. Halaman kuning. Kok kayaknya saya nggak pernah tahu itu ya. Nah, yang pertama umur. Oke. Yang kedua jenis kelamin. Jenis kelamin. Ya oke. beda dong. Gaya komunikasi laki-laki dan perempuan pasti berbeda. Pendekatannya juga antar berbeda. generasi dan dengan jenis kelamin yang berbeda itu beda. Apalagi antar generasi. Oke. Ya kan? Nah, ini yang simpel-simpel aja dulu. Laki perempuan beda. Apalagi laki generasi lama, laki generasi baru. Iya, iya. iya. Perempuan generasi senior, perempuan generasi junior. Oke. Ya, jadi pelajari betul-betul, cari tahu betul
Yang kita ajak bicara ini dari aspek yang pertama usia, yang kedua jenis kelamin. Oke. Yang ketiga, latar belakang pendidikan. Hmm. Ya, janganlah Coach Roni bicaranya kepada teman bicaranya itu yang pakai istilah-istilah yang hanya Coach Roni dan Tuhan yang tahu. Wah. Ya, yang iya, hanya iya, untuk levelnya apa istilahnya akademik yang terlalu tinggi. Oh, ya pakai jargon-jargon yang orang nggak ngerti Ya, gitu kan. ngapain kita terlihat pintar, tetapi pesannya nggak nyampe. Hmm. Tujuan komunikasi itu adalah sebisa mungkin ya membuat orang lain ngerti dan paham apa yang kita sampaikan dan mengikuti apa maunya kita melalui respon dari teman bicara kita Oke, kan. nah ini ada yang saya mau tanya nih Coach ya. Ini terkait dengan rekan saya trainer juga nih Coach. Ada yang mengatakan seperti ini, ya walaupun saya tidak setuju, tapi ini bahasannya dari dia. Oh, saya juga nggak setuju. Oh belum ya? Belum, jadi dia bilang kita harus banyak menggunakan istilah. Kenapa? Tujuannya pertama, mengenalkan, karena kita mengedukasi. Oke. Nah, kedua, supaya orang trust. Kalau kita tidak mempunyai istilah apapun juga, Iya. ternyata dengan bahasa yang sama, kita tidak ada bedanya dengan mereka. Iya. Nah, itu bagaimana? Itu kalau lebih Anda? masuk ke soal strategi komunikasi pemasaran. Oke. Komunikasi pemasaran itu kan tidak harus bicara tentang barang kan, Iya, tentang enggak. dirinya sendiri Betul. sebagai faktor pembeda. Dia harus komunikasikan, misalnya dengan menciptakan jargon-jargon, Iya, inisial, iya. singkatan dan sebagainya gitu Iya. kan. Nah, jadi silahkan saja. Tetapi Oke. dalam aspek sosiologis tadi yang sudah ada 3, yaitu dari usia, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan. Ada Oke. satu lagi nih Coach. Apa nih? Latar belakang atau status ekonomi. Oh. Ya kan? Istilahnya begini, kita tidak bisa menafikan ketika orang dengan status ekonomi tertentu, tentu perilaku dan habitnya berbeda dengan status ekonomi yang lain. Jadi kita harus samakan frekuensi. Iya, Ya Coach iya. Roni janganlah ketika berkomunikasi dengan komunitas penerima bansos ngomongnya tentang Lamborghini, Oke. Ferrari, ya kan? Sepertinya ngerti tapi kurang bijaksana. Iya, Nah, iya, kalau iya. itu sudah ada gap, kira-kira nyampe nggak pesannya? Nggak bakal, Ya, nggak nyampe bakal. mungkin, tapi ada feedback nggak? Belum tentu. Iya, karena merasa bukan bagian dari mereka. Yes, Oke. ini sering dilakukan oleh para politisi ketika melakukan kampanye. Oh, Mereka akan oke. menyamakan frekuensi. Wah, ini harusnya program bekennya sebelum kampanye ya. Ya nanti kita bahas di episode yang lain ya. Oke. Tapi secara sederhana, untuk mengambil hatinya orang lain, untuk mengambil hati masyarakat atau audiens, kita samakan frekuensi. Oke. Contoh, kalau Coach Roni masuk dalam sebuah ruangan, Ya. satu ruangan itu isinya 1.000 orang pakai kemeja putih semua, ya kan? Coach Roni pakai kemeja pink. Waduh. Beda sendiri kan? Beda, Jadi ya. pusat perhatian, tapi akan dianggap berbeda. Betul. Oh, ini bukan bagian dari kita. Iya, Tapi ketika kita ingin mengambil hatinya masyarakat, kita harus sama. Oke. Samakan frekuensi, gaya bicara, penampilan, ya kan? Oke. Dan yang 4 aspek sosiologis tadi. Oke. Itu yang Satunya pertama. lagi, Yang kalau yang kedua, budaya. aspek budaya. Ingat Coach Roni, di mana bumi dipijak, di situ langit Langit dijunjung. dijunjung. Contoh, orang sama-sama orang Jawa. Tapi kalau Jawa Barat sama Jawa Tengah, salamnya beda. Oh iya, pasti. Nah, Bahasanya orang- beda. Bahasa apa lagi gitu kan? Contoh sederhana, misalnya orang Sunda sama orang Jogja. Orang Jogja kalau mau salim kan gini, hormat dulu, Hormat dulu. baru salim. Oh, Nah, oke. sekarang Coach Roni jadi orang Sundanya. Salim, baru Salim. hormat. Oh, oke. Kebalik Jadi ya? Sunda, aku Jogja ya. Heeh. Oh, Jadi salim, salim, baru oke, hormat. Kalau oke. aku hormat baru salim. 1, Oke. 2, 3. Ah. Ya enggak Beda. ketemu. Oke, iya. Komunikasi antar budaya. Jadi harus tahu dulu ya. Iya. Siapa yang harus ngikutin coach kalau misalnya kayak gitu? Kita harus beradaptasi dan mengikuti yang lebih banyak. Hmm. Ya, tapi bukan berarti meninggalkan identitas kita, ya kan? Agar kita mudah diterima oleh komunitas, ya, yang dominan yang kita pelajari, yang kita ikuti. Ya Jadi kan? bunglon nggak sih kalau seperti kayak gitu? Menurut saya tidak. Itu adalah salah satu upaya kita agar tidak ada miskomunikasi. Oh, oke. Ya kan? Contoh sederhana, maaf nih ya, Iya. Indonesia dan Malaysia negara serumpun, rumpun bahasanya pun bahasa Melayu sama. Sama. Tapi ada kata-kata tertentu yang kalau di bahasa Indonesia itu biasa kita pakai, ya Iya. kan? Di Malaysia artinya, kurang sopan. Oh, Ya, oke. saya nggak usah sebut lah ya. Iya, nanti lah ya, pas off air lah ya. Ya. Oke. Nah, biasanya kalau udah dikasih strategi coach, biasa ada pesan-pesan khusus nih nggak? Coach? Woi, pesan khusus ya. Iya. Kalau khusus itu berarti spesial. Kalau spesial berarti pakai telur. Ah, ya, berarti? atau karetnya 2. Nah, makanya pesan spesial buat pemirsa dalam quotes of the day hari ini adalah peradaban sebuah bangsa dapat dilihat dari kualitas komunikasi antar generasinya. Oh. Jadi kalau antar generasinya itu gapnya semakin kecil, Iya. ya tidak ada konflik gara-gara
ada gap karena komunikasi, Ya. maka bangsa itu tentu peradabannya jauh lebih tinggi. Ya kan? Itu ada ukurannya nggak sih coach, semua bahwa ini gapnya makin lama makin besar? Ya atau lihat kayak gimana? aja, kalau Atau- terlalu banyak konflik antar generasi, itu kan masalah komunikasi. Iya, iya. Ya kan? iya, Contoh pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi atau contoh sederhana misalnya uang kuliah tunggal. Ya. Ya kan? Ternyata di beberapa perguruan tinggi tidak ada konflik atau tidak ada gejolak. Kenapa? Karena pimpinan perguruan tinggi mampu melibatkan mahasiswa diajak berkomunikasi. Oh, Ini oke. begini loh maksudnya, begini loh maksudnya. Kenapa ada konflik? Ada yang demo, ada yang menolak, ada yang unjuk rasa. Karena tidak ada komunikasi. Jadi mereka menerjemahkan sendiri bahasa undang-undang coba diterjemahkan sama mahasiswa. Tugasnya pimpinan perguruan tinggi membantu menerjemahkan. Iya, iya. Bahasanya formal. Iya. Ya kan bahasa formal beda dengan bahasa Gen Z. Iya, iya. Jadi bisa menimbulkan tafsir yang berbeda ketika Ya, orang juga berbeda ya. makanya kita harus menguasai banyak aspek sehingga kita bisa membangun komunikasi lintas atau antar generasi. Kalau komunikasi antar generasinya itu ciamik, oke, maka itu bisa membantu meningkatkan peradaban sebuah bangsa. Berat banget itu ya. Ya. Nah, satu Oke. lagi berarti dari saya. Proses mengubah perilaku dapat dilakukan dengan konsep yang sama. Mengubah perilaku nih. Tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Berbeda. Jadi artinya segala jenis antar generasi tersebut bisa dirubah dengan melakukan perubahan dari komunikasinya. Perubahan perilaku dari komunikasi nih. Tetapi pasti kita harus menyesuaikan. Ya. Bagaimana kalau misalnya kita berbicara dengan orang-orang di Gen Z, maka kita menggunakan bahasa-bahasa di Gen Z Ya. untuk mengubah perilaku mereka. Betul. Anda nggak bisa bilang misalkan contoh, bahasa dari orang-orang yang dari baby boomers adalah bahasa-bahasa mengenai proses. Ya. Nah, jadi mereka selalu berbicara proses karena mereka lahir di dalam dunia industri, Ya. ya. Jadi ketika di dalam dunia industri kan ada namanya tahap demi tahap. Jadi bilang kalau ingin memotivasi, kamu tuh harus semangat, kamu harus berani, bisa di jalan. Kenapa? Hidup itu proses by proses. Ya. Kamu nggak bisa langsung dapat sesuatu yang instan. Langsung dia bilang, itu ada perusahaan yang satu, itu orang pengusahanya masih muda tapi kaya banget Iya, katanya kan. iya. Nggak bisa caranya kayak gitu kan. Tetapi kalau misalnya kita menyesuaikan dengan misalnya bahasa mereka adalah tujuan. Kalau misalnya di Gen Z. Jadi artinya apa? Tujuan kamu tuh maunya apa Jadi sih? kaya. Iya, jadi kaya. Boleh, tujuan kamu mau jadi kaya. Mau kaya cepat. Pertanyaannya, tujuan kamu menjadi kaya yang kita tanya adalah deadline waktunya mau kapan. Iya, iya. Ya kan? Ada nggak rencana kamu di sana? Bahasanya adalah lebih cenderung ke strategi apa, persiapan apa yang kamu ingin lakukan. Bukan masalah proses demi proses yang harus dijalani. Karena proses demi proses bagi orang-orang Gen Z dan juga mulai nih milenial berasa juga, itu adalah proses yang sangat menyakitkan dan melelahkan. Iya, Coach. iya. Apalagi Kan. Gen Z sekarang itu kan banyak yang instan ya. Iya. Jadi mereka tidak memahami proses yang di eranya Coach Roni Oh, tadi. iya, jadi kalau misalnya dia bilang, wah saya kalau mau jadi seperti Coach Doni saya harus dari awal, capek. Enggak, sekarang gampang tinggal download. Jadi, Iya, kalau misalnya enggak, udahlah katanya nggak Ingat bisa. nggak zaman cuci cetak foto dulu? Kenapa? Ya kan kita datang bawa negatif foto, film, Iya, ya kan. Nanti kita letakkan di jasa cuci cetak, ya kan. Iya. Ditunggu berapa hari, dia masuk ke baru kamar jadi. gelap, ya kan. Baru jadi. Sekarang kan enggak. Nggak langsung. Tinggal download atau tinggal print. Iya, nah itu makanya cepat banget kan. Iya. Nah tentunya kita juga nggak usah menunggu sampai 3 hari juga untuk masuk segmen berikutnya. Maka pastikan Anda terus bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke, kita lanjutkan lagi obrolan kita mengenai perilaku dan juga komunikasi dan sampailah kita kepada segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah segmen tips dan trik. Nah, kali ini saya akan memulai terlebih dahulu biar narasumbernya melihat ya. Kali Oke. ini berarti
This River dong ya. Oh, di river ya. Berarti kalau misalnya danau ini Lake River. Lake River. Salah. This lake. Oke, tips NLP yang kali ini untuk perilaku dan juga komunikasi. Yang pertama adalah kenali perilaku lama. Jadi konteks di sini adalah mengubah perilaku. Jadi gimana cara kita mengubah perilaku? Pertama adalah kenali dulu perilaku yang lama. Kenalinya bagaimana dengan caranya? Lihat ciri-cirinya, apa yang dilakukannya, bahasanya seperti apa, dengan siapa dia bergaul. Maka itu akan menjadi satu sistem tersendiri komunikasi untuk dia. Ketika kita sudah mendapatkan suatu persepsi mengenai perilakunya mereka, perilaku yang lama, baru kita masuk ke yang kedua. Temukan alasan dan sebab mereka melakukan hal tersebut menjadi suatu perilaku. Jadi misalkan, ini cuma contoh aja ya pemirsa ya, ada di dalam komunitas pencuri misalkan ya. Oh, ada komunitasnya. Wah, misal, Ada asosiasi juga ya. Misal ya, asosiasi pencuri. Ciri hati. Nah, misal lah ya, nanti saya mau terusin nggak enak ya. Oke, lanjut ya, ini dari komunitasnya misalnya pencuri. Nah, komunitas pencuri tersebut, mereka melakukan, Anda lihat alasan-alasan mereka. Ada nggak sih orang sebenarnya yang terlahir dan dia memang cita-cita pengen jadi seorang pencuri? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa mereka mulai mencuri? Desakan ekonomi. Ya. Kedua, mungkin ada orang yang berbaring dan dia tidak mempunyai uang ya, desakan ekonomi tadi, terutama banyak kan desakan ekonomi. Yang kedua, desakan pasangan. Ya, desakan sebenarnya secara ekonomi dia biasa aja, ya, bisa hidup dari sehari-hari, tapi karena tuntutan dari pasangan, dia pengen sama seperti tetangga, Pak katanya, ganti kulkas. Tetangga udah pakai itu, Pak, katanya udah pakai bawaannya beda. Tetangga masa udah nggak kulkas ada? 5 pintu. Iya, udah kulkas 5 pintu, udah sampai 3 meter. Kita Pak. kulkasnya nggak ada pintunya. Nah, itu yang membuat orang akhirnya mereka mencari jalan pintas. Berarti kesalahan dia satu. Apa tuh? Salah memilih pasangan. Cara memilih pasangan ya. Nah, itulah yang kita harus cari tahu dulu alasan dan sebab mereka juga. Jadi ada juga misalkan komunitas moge ya, atau komunitas gini. Ada juga komunitas yang action figure yang kecil-kecil. Ya, betul. Nah, ya. Biasanya kadang-kadang kalau misalnya Anda lihat, apakah mereka itu suka dari kecilnya untuk action figure? Enggak Apakah juga. mereka punya banyak waktu dia mereka kecil? Enggak. Ternyata orang-orang yang punya itu dulunya ternyata coach, mereka itu dilarang sama orang Iya, tuanya. iya. Ya, jadi karena Pas itu bisa bisa, jadi dendam pribadinya dia, akhirnya gua lagi punya duit nih, gua beli semahal-mahal apapun gua beli. Nah, itu jadi Anda bisa tahu dulu, Anda kenali dulu dorongan motivasinya. Yang ketiga, gunakan pendekatan yang sesuai dengan apa generasinya. Pakai bahasa-bahasa yang sesuai. Bro, kalau misalnya udah zaman sekarang ya. Kalau misalnya zaman yang lama mungkin pakai masih yang lebih sopan, Mas ya, Pak ya. Kalau misalnya sekarang udah brosis, umur berapa tetap brosis juga ya. Nah, itu jadi gunakan pendekatan yang sesuai supaya Anda bisa mempengaruhi mereka supaya dianggap jadi satu bagian dengan mereka. Yang keempat, baru masukkan konsep yang baru. Ya, jadi baru masukkan konsep yang baru bahwa lu beli action figure tidak akan menambah aset kalau memang tujuan lu bukan untuk itu, ya kan? Memang dulunya lu dilarang sama orang tua, tapi kalau lu pengen lebih berkembang lagi untuk kehidupan keluarga, baiknya yuk fokus dengan bisnisnya atau apapun itu juga. Maka itu akan bisa lebih mempengaruhi nanti ke Atau depannya. cari action figure yang ada sertifikatnya, yang punya nilai Iya, yang bisa dijual kembali. bisa dijual kembali, ada nilai Iya. investasinya. Iya, kayak lukisan sekarang begitu. Coach. Betul, ya. Sampai dengan sekarang, Coach, saya masih nggak ngerti lukisan yang gambar-gambar begitu kan Ya, ya. nggak perlu mengerti, Iya. tapi itu nilai investasinya Iya. ada. Iya. Terakhir ya, ulangi ya pesan-pesan tersebut sampai menjadi sebuah perilaku. Maka Anda pasti bisa mengubah perilakunya. Nah, itu kira-kira Coach, kalau dari saya, Coach. Ya, kalau dari saya tipsnya cuma 2 saja. Waduh. Kalau bilang 2 ya, bilang 2. Ya, yang pertama pemirsa adalah kita harus memahami komunikasi antar budaya. Sebagaimana yang saya sampaikan di segmen sebelumnya, agar tidak ada gap atau miss komunikasi antar budaya, kita pahami bahwa setiap generasi memiliki gaya, cara, ya, kemudian budaya yang berbeda-beda. Nah, itu kita pahami dulu. Pakai Ya. yang mana ya? Tadi aspek sosiologis, ya kan? Ya. Dan yang kedua aspek budaya. Yang kedua, nih, pemirsa, palu tidak bisa memutar sekrup. Wah, pakai Artinya, istilah ini ya. iya, Wah. ini kalau kita kemana-mana hanya bawa palu, maka kita cenderung akan melihat setiap masalah sebagai paku. Oh, pengennya dipukul terus aja Iya, gitu ya. ini katanya Abraham Maslow, ya kan? Bukan kata saya. Artinya kalau kita cuma punya palu, kita ketemu masalah, kita ketemu dengan generasi A gitu kan, kita ngomongnya pakai palu. Kita ketemu generasi B, kita ngomongnya pakai palu. Nggak seperti itu Ferguson. Ya iya, kan? iya, Kenapa iya. begitu? Karena kalau kita ketemu dengan generasi sekrup,
maka kita tidak membutuhkan palu, tetapi obeng. Iya. Nanti ketika kita berbeda generasi yang kita ajak komunikasi, kita custom, kita sesuaikan. Oke. Jadi kita bukan cuma punya palu, kita punya satu kotak isinya perkakas dan perangkat macam-macam, tinggal yang mana mau kita pakai, kapan kita pakai, dan kepada siapa kita pakai atau kita gunakan, kita harus memahaminya. Wow. Nah, sebelum ditutup nih Coach, saya ada beberapa pertanyaan yang Ya, cukup ini nih Coach ya, memancing ya. ikan dong. Di kolam dong. Nah, jadi kalau misalnya gini Coach, sekarang kan ada beberapa generasi yang masih hidup sampai dengan sekarang nih Iya, ya. iya. Kan dari harusnya kan ini jauh-jauh ya. Dari generasi yang sekarang masih hidup itu generasi baby boomers, Baby Gen boomers, X, Gen Y, X, milenial Y. itu, kemudian Z dan Alpha. Z dan Alpha. Z dan Alpha. Ada 5 generasi nih Coach. Iya, iya. Masih ada Dalam yang hidup di satu baby masa boomers. ya? Iya, satu masa ini. Baby boomers masih ada. Baby boomers masih ada, Gen Alpha-nya pasti ada, ya kan? Nah, pertanyaannya, mana yang paling sulit diajak kerjasama, Coach? Menurut pandangan Coach Doni? Dari aspek Komunikasi. komunikasi. Iya, paling sulit banget kalau mau kerjasama. Aduh, kalau ketemu generasi ini, waduh, udah susah lah. Itu udah kartu mati lah, gitu ya. Ya, itu yang senior-senior tadi apa? Generasi yang baby boomers itu. Baby boomers ke atas apa? Baby boomers. Di atasnya lagi apa? Oh, saya lupa. Nggak mau ketebak ya? Iya. Ya, di Ya. atas dari baby boomers. Ya, kalau dari 5 ini ada nggak menurut dari Coach Doni? Yang lebih susah. Yang Sulit. paling susah menurut Ya dari Coach itu, Doni? baby Kalau boomers. disuruh pilih. Baby boomers ya? Karena Oke. kalau kita kaitkan dengan era sekarang yang Iya. serba cepat, Iya. serba mudah ya Iya. kan. Tentu kan pendekatan kita kepada generasi baby boomers itu harus kita sesuaikan ke Iya, mereka. Iya, iya. Ya kan? Sebenarnya tadi juga pertanyaan jebakan, Coach. Saya Jadi kan kalau- generasi alpha. Jadi kalau misalnya yang paling susah dari antara semuanya itu adalah tergantung siapa lawannya. Iya. Kalau baby boomers ketemu baby boomers aman. Gampang. Nah, iya. pertanyaannya Tapi adalah kan saya alpha. Iya. Jadi kalau ketemu baby boomers nah, harus patokannya, menyesuaikan. ada patokannya Coach ternyata ya. Patokan untuk kita bisa bekerja sama dengan baik walaupun lintas generasi adalah maksimal sampai dengan 2 generasi. Bisa di atas, bisa di bawah. Jadi kalau misalnya Anda baby boomers berarti Anda akan lebih mudah, Iya. masih bisa lebih dengan mudah dengan sampai generasi Y atau Iya, milenial. iya. Ini Itu lebih generasi mudah. keturunan atau generasi usia nih? Iya, enggak generasi usia. Usia, Ya. Jadi kalau generasi milenial dia akan lebih masuk terhadap namanya generasi alpha. Dibandingkan baby boomers ke generasi alpha itu akan sangat berat sekali. Iya. Ya, jadi mesti ada namanya pengorbanan siapa yang harus menyesuaikan dan biasanya yang lebih senior otomatis dia akan tidak mau untuk menyesuaikan Iya, ya. iya. Biasanya ini saya bilang ya. Malah tersinggung Iya. dong, marah Iya, kan? Nggak sopan iya. kamu itu kan? Walaupun ada beberapa yang saya melihat nih generasi baby boomers yang berusaha ya menjadi kayak orang kayak Gen Z atau Gen Iya, Alpha iya, gitu iya, kan. iya. Berusaha menjadi gue lebih ini nih, gue lebih update ya. Walaupun memang mereka tidak bisa seperti Iya, generasi iya, Alpha. Nah begitu. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang generasi, maka sampailah generasi waktunya yang sudah habis di saat Ya, ini. yang penting kita harus memahami dan harus itu yang tadi saya katakan, Coach, harus punya banyak alat dalam kotak perkakas kita. Nah, itu harus punya banyak alat. Maka para pemirsa Sinpo TV jangan berkecil hati. Karena program Bekat akan selalu bersama dengan Anda. Kita akan selalu membahas tentang bisnis dan juga komunikasi. Baik bisnis yang baru nih, mau mulai, bisnis yang sudah lagi berkembang, ataupun ingin melebarkan sayapnya. Dan tentunya saya berterima kasih juga kepada Coach Doni. Thank you, Coach. Sudah hadir bersama-sama di sini. Dan tentunya masih akan saya undang kembali di Siap. dalam episode-episode berikutnya dan dalam tema-tema berikutnya. Dan untuk itu para pemirsa Sinpo TV, saya Roni Francis atas nama kru yang bertugas di Sinpo TV mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Dadah.